Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 Filsafat Pendidikan akan menjelaskan tentang aliran esensialisme yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Stianingsih, NPM 2003050119, Agustin Sri Putri Utami, NPM 2003050129, Nur Oktaviana, NPM 2003050135, dan Diah Maharani Puspitaloka, NPM 2003050136. Pengertian esensialisme. Kata esensialisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata, yaitu esensi yang berarti hakikat, inti, dasar, dan ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat prinsip, sangat berpengaruh, sangat perlu. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni esensial yang berarti inti atau pokok dari suatu, dan isme berarti aliran, mazhab, atau paham. Esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama yang warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan manusia. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Istilah esensi diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai yang jelas, tetap, tidak berubah, dan abadi. Pendidikan juga harus demikian. Sebenarnya dua aliran yaitu idealisme dan realisme membentuk corak esensialisme. Meskipun ketiganya tidak melebur menjadi satu, tetapi mempertahankan keberadaannya masing-masing. Dasar pijakan aliran ini lebih fleksibel dan terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Ciri-ciri esensialisme, idealisme, dan realisme adalah aliran-aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme, tetapi tidak melepaskan sifat-sifat utama masing-masing. Realisme modern yang menjadi salah satu eksponen esensialisme. Titik berat tinjauannya adalah mengenai alam dan dunia fisik. Idealisme modern mempunyai pandangan bahwa realita adalah sama dengan substansi, gagasan-gagasan atau ide, dan bersifat spiritual. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Agustin. Baik, ciri-ciri esensialisme menurut William C. Beckley. Minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang mengikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam diri sendiri. Pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Oleh karena kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progresisme memberikan sebuah teori. Kemudian, peranan esensialisme dalam dunia pendidikan. Satu, kaum esensialisme menolak pandangan konstruktivisme yang berpandangan bahwa sekolah harus menjadi lembaga yang aktif untuk manusia. Hal ini ditulis oleh Sadullah dalam bukunya halaman 161. Yang kedua, bagi kaum esensialisme, guru seharusnya aktif bertanggung jawab pengatur ruangan, penyalur
pengetahuan yang baik, penentuan materi, metode evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran. Itu dianggap sebagai seorang yang menguasai lapangan subjek merupakan model contoh yang sangat baik di tiap individu. Kemudian, kelebihan esensialisme. Esensialisme membantu untuk mengembalikan subjek matter ke dalam proses pendidikan, namun tidak menunggu parallelisme bahwa subjek matter yang benar adalah realitas arti yang disajikan dalam buku-buku besar dan dapat digunakan untuk mereka sendiri sebagai hasil desakan masyarakat sebagai inteligensi mengenal kebutuhan kemudian dia Ya, selanjutnya kelemahan esensialisme. Menurut esensialis, sekolah tidak boleh atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Para pemikir esensialis pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Peran guru sangat dominan sebagai seorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk digugu, dan ditiru. Tokoh-tokoh aliran esensialisme. Salah satu tokoh esensialisme yang berpengaruh adalah William Buckley, yang mengaitkan esensialisme dengan budaya literasi yang dipercaya oleh banyak kalangan mampu membawa manusia menjadi beradab. William Chandler Buckley, seorang pendidik dan editor Amerika, lahir di Detroit, Amerika Serikat. Dia lulus pada 1895 dari Michigan State Agricultural College, saat ini disebut Michigan State University. Kelahiran 15 Maret 1874, Detroit, Michigan, Amerika, meninggal 1 Juli 1946, kota New York, Amerika. Kebangsaan Amerika, pendidikan University Cornell, Universitas Negeri Michigan, Universitas Wisconsin, organisasi didikan KPPG Delta PI. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Nur Okta. Maaf Mbak Nur, masih di unmute. Ya, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu Johann Fried Herbert. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menyesuaikan jiwa seseorang disertai dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Sedangkan dalam mencapai sebuah proses, tujuan pendidikan yaitu melalui sebuah pengajaran. Yang ketiga yaitu William T. Harris. Ia berpendapat bahwa tugas pendidikan yaitu terbentuknya realitas dengan tujuan yang tidak dapat dielakkan. Johann Franz Froebel.
Ia lahir pada tahun 1782. Ia adalah seorang tokoh transcendental. Ia adalah seorang tokoh transcendental. Menurutnya, tugas pendidikan yaitu membimbing peserta didik ke arah kesadaran diri yang murni. Ia juga berpendapat bahwa esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat dalam suatu pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya memberikan teori yang lemah. Maksudnya adalah aliran esensialisme ini sudah menyediakan banyak teori dalam pembelajaran yang kuat dan kokoh untuk pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, sekarang banyak sekolah-sekolah yang progresivismenya atau cara penyampaiannya itu lemah. Implikasi aliran esensialisme adalah dalam pendidikan. 1. Definisi pendidikan. Tugas pendidikan adalah mengizinkan terbukanya realita berdasarkan susunan yang tidak terelakkan atau pasti, bersendikan kesatuan spiritual. Maksudnya, sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun dan menjadi peruntun penyesuaian orang kepada masyarakat. 2. Tujuan pendidikan. Bertujuan untuk mentransmisikan kebudayaan untuk menjamin solidaritas sosial dan kesejahteraan umum. A. J. Power, 1982. Secara umum, esensialisme adalah model pendidikan transmisi yang bertujuan untuk membiasakan siswa hidup dalam masyarakat masa kini. Sekolah yang baik adalah sekolah yang berpusat pada masyarakat, society-centered school, yaitu sekolah yang mengutamakan kebutuhan dan minat masyarakat. Majid Nur DKK 1987. 3. Peranan guru. Guru seharusnya berperan aktif dalam pembelajaran. Ia sebagai penanggung jawab, pengatur ruangan, penyalur atau transmitter pengetahuan yang baik, penentu materi, metode, evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran. 4. Peranan siswa. Peranan peserta didik adalah belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. 5. Kurikulum. Kurikulum esensialisme seperti halnya perennialisme, yaitu kurikulum pada mata pelajaran atau subject matter center. 6. Metode. Dalam hal metode pendidikan, esensialisme menyarankan agar sekolah-sekolah mempertahankan metode-metode yang berhubungan dengan disiplin mental, berupa metode ceramah yang memberikan perubahan perilaku kepada siswa yang muncul dari pengalaman guru. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.